Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi agama musuh besar Pancasila. Saya ke Ustadz Abu Bakar Al-Absi. Terima kasih Bang Karni. Terima kasih Bang Karni, lama kita nggak jumpa Bang Karni ya. Lama ya? Iya. Judulnya juga cukup hangat ya. Karena apakah benar Pancasila bertentangan dengan agama ya. Bang Karni, saya mau kasih pantun dulu lah ya biar agak rileks. Mulut manyun diberi permen, terlalu banyak bikin sakit gigi. Jadi pejabat jangan asal statement, bisa bikin rakyat panas hati. Bang Karni, kita tahu bahwa sesungguhnya Pancasila itu adalah ideologi negara yang sudah merupakan nilai mati lah ya. Coba ingat sejarah tahun 65, siapa membela ketika Pancasila dirongrong oleh PKI? Umat Islam. Ya, itu jelas. Artinya orang yang beragama yang membela. Oleh karena itu kali lagi saya mengingatkan Pancasila ini sudahlah. Pancasila merupakan harga mati sebagai ideologi bangsa kita, Indonesia. Ya. Dalam agama saja juga kita tahu sendiri ya. Ada maqasid syariah. Dalam maqasid syariah itu percis benar Pancasila. Dari hifzuddin, hifzul akal, hifzul nasl, hifzul mal dan sebagainya. Kalau diurutin percis Pancasila. Artinya betapa hebatnya founding father kita. Ya. Artinya dari beberapa tokoh agama yang ada di tim membuat perancang Pancasila tersebut sangat jelas ya arah yang dibuat. Selanjutnya ada 3 hal bagi saya kalau mempertentangkan agama dengan Pancasila. Yang pertama, dia nggak mengerti Pancasila. Pasti itu. Biar dia sebut dia apa kayak apa, dia tetap nggak ngerti Pancasila. Kenapa? Kalau dia artikan berbeda dengan agama, jelas ketuhanan yang Maha Esa. Itu fair. Ya. Yang kedua, kita tahu bahwa sesungguhnya kalau pemahaman seperti itu menurut saya itu sesat berpikir. Nggak pantas kita ke profesor ngomong sesat berpikir, nggak pantas. Tapi faktanya begitu. Karena dalam sila satu ketuhanan yang Maha Esa itu jelas mewarnai secara filosofis Pancasila 2, 3, 4, dan 5. Semua terwarnai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga Bang Karni, saya khawatir ada mission khusus. Nah, ini mission khusus ini yang sudah tadi terbicarakan tapi dianggap gak pantas. Tapi mungkin ini terlalu jauh, namanya praduga. Ya, bisa-bisa saja. Ya. Jadi kalau saya menganggap bahwa sesungguhnya kita tahu seperti terungkap dalam kegagalan kudeta G30 SPKI. Ya. Dijelaskan bahwa PKI saat itu sengaja membuat kegaduhan dengan mempertentangkan Pancasila dengan agama. Itu jelas itu. Kalau kita lihat banyak tokoh, Pak Nasution juga mengatakan jangan pertentangkan dengan agama. Ya, Pancasila itu. Jelas. Yang kedua juga ada ayahnya siapa? Menteri Agama siapa namanya? Saifuddin Zuhri mengingatkan juga kepada kita ya bahwa sesungguhnya Pancasila itu adalah nation building dan karakter building. Itu clear ya. Pertanyaannya sekarang, lalu siapa yang sebenarnya musuh Pancasila? Ya, saya melihat sejarah mencatat musuh Pancasila adalah komunisme, bukan agama. Saya terus terang aja tidak mau membela ya seperti yang disampaikan oleh sahabat-sahabat saya. Oh itu kesalahan bicara atau statement mungkin salah tulis atau apa dan sebagainya. Seorang pemimpin yang baru dilantik tanggal 5, tanggal 12 sudah ada statement, tanggal 13, 14 sudah mengklarifikasi, itu isinya bukan bahasa biasa. Buat seorang, apalagi tokoh-tokoh hukum atau yang mengerti tentang Pancasila, ya sangat jelas itu. Dan bahasa itu jadi, itu juga jelas itu.
Sekarang ini di DPR, di Komisi 2 ya, ini bukan komisi saya Komisi 3. Komisi 2 juga aja. Saya paling tidak ada 4 partai saya mencatat yang keras menyikapinya, saya nggak usah sebut. Mungkin besok akan ada raker dengan BPIP di Komisi 2, saya dengar begitu besok. Moga-moga aja klarifikasi itu akan baik, berjalan. Biasanya kalau di DPR lebih hangat, ya, karena lebih terbuka. Nah, komunislah yang telah mencoba kudeta dengan mengganti Pancasila. Makanya pada tanggal 31 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila. 1 Oktober, ya 1 Oktober sorry, ya. Karenanya kita memperingati dengan kesaktian Pancasila. Nah, adanya peringatan kesaktian Pancasila, Bang Karni, itu bukti nyata bahwa komunislah yang pernah terbukti mau mengganti Pancasila. Bukan agama musuh-musuhnya, bukan, ya. Malah agama itulah Pancasila itu bungkusnya ya agama sebenarnya. Gitu. Ini saya terus terang aja Bang Karni, yang begini ini masalah komunisme dengan Pancasila jangan dikubur nih cerita ini. Kita jangan lupa dengan jas merah, ya, tentang sejarah. Dan jangan ditutup-tutupi kisah ini, ya. Harus kita jelaskan kepada generasi muda kita bahwa sesungguhnya ada, ya, yang berusaha untuk merubah Pancasila dengan komunisme. Ya, sungguh pun mungkin tidak sejauh itu fakta sejarah. Dan ini kita lewati. Maka kita sebut terus Hari Kesaktian Pancasila masih kita rayakan. Nah, oleh karena itu Bang Karni, saya melihat semoga seorang tokoh, seorang pimpinan seperti BPIP ini Pak Yudin, mestinya kalimat-kalimat ini tidak muncul dari beliau. Kalaupun dia salah seperti itu, katakan aja salah, sudah selesai. Saya salah bicara, maunya ini. Itu kan lebih clear. Tetapi juga jangan salahkan kalau ini kita bernegara, ada yang menuntut. Ada yang mengajukan secara hukum, juga tidak salah. Gitu. Jadi kita bukan ingin kegaduhan, tapi inilah bernegara dalam demokrasi. Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Begitu juga rakyat biasa. Begitu salah aja main ditangkap kok, apalagi model kayak Yudin mestinya. Kan begitu mestinya. Ini harus clear kita, jangan giliran rakyat buat salah dikit, tangkap, tahan, kena ITE, kena ini dan sebagainya. Ini kenapa ini kalau kayak gini? Kenapa nih kira-kira nih? Saya pikir dengan Pak Profesor tadi itu benar. Kita tidak ingin gaduh, tapi juga kita tidak ingin sembarangan atau serampangan. Boleh, kita simpulkan sekarang. Kita tanya, apakah salah MUI atau NU dan Muhammadiyah menyatakan keras kepada saudara profesor tersebut? Apakah salah? Apakah semua rakyat kita anggap bodoh dalam memahami itu? Lantas kita katakan, oh benar dia bicara seperti itu, maafkan saja. Oh nggak bisa begitu dong. Jadi saya pikir begitu jadi pimpinan, apalagi BPIP yang pengurusnya kita tahu bukan main, orang-orang penting semua. Ada Ibu Mega, ada Wakil Presiden, ada Pak Tri Sutrisno, ada semua orang-orang penting dan dia sebagai ketua. Baru dilantik tanggal 5, tanggal 12 sudah ada statement, baru apa-apa ada kegaduhan. Begitu juga dulu menteri yang lain, baru diangkat menteri udah gaduh juga. Maksud saya, ayolah, ayo kita negara berpancasila jangan diributkan dengan hal-hal seperti itu. Jangan ada kepentingan-kepentingan yang menyebut akhirnya dia memanipulator Pancasila. Bukan memanipulator agama saja jadinya. Bapak kita siapa Pak Dur? Jadi kalau ada manipulator agama kita akan katakan yang begini juga bisa jadi manipulator Pancasila. Jangan merasa yang paling paham Pancasila itu mereka-mereka saja. Jangan kita akhirnya menyalahkan yang paham Pancasila tafsir menurut mereka. Terus yang manipulator kita salah. Enggak. Ulama-ulama jago-jago Pancasila loh, jangan salah. Apalagi kalau diceritakan yang kemarin terarah kepada ijtima ulama lah. Kelompok-kelompok ini, suruh diskusi Pancasila sama mereka. Coba jajal duduk deh. Panggil siapa mereka-mereka itu yang ada di Istimewa Ulama, diskusi Pancasila. Kalau nggak dia matang semuanya, itu pandangan saya. Ya, jadi Bang Karni, saya pikir kalau ingin tidak gaduh, model Pak Yudin ini biar aja dipanggil. Sesuai dengan undang-undang, sesuai KUHP, sesuai ITE, selesaikan aja. Ternyata menurut polisi tidak salah. Clear, selesai.
Kan arti pengadilan yang menyatakan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan Bang Karni. Makasih. Baik, makasih. Sekarang Ibu Irma dari Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Karni sudah mengundang saya ke sini pada kesempatan malam hari ini. Kalau tadi sudah banyak sekali yang menyampaikan pendapatnya terkait masalah pernyataan dari Profesor Yudian. Pada saat saya membaca, mendengar bahwa Prof. Yudian mengatakan itu, pikiran positif saya mengatakan bahwa sebenarnya bukan itu yang beliau maksud. Dan ternyata benar, saya baca klarifikasi beliau yang menyatakan bahwa memang bukan itu nawaitu yang ingin disampaikan beliau. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin juga menyampaikan bahwa setiap pejabat memang harus berhati-hati dalam menyampaikan statement-statement ke publik agar tidak menjadi kegaduhan. Tapi juga jangan media dan kita semua gitu ya mendorong kegaduhan itu menjadi lebih besar lagi. Harusnya yang paham bahwa oh ini mungkin kesalahan lidah. Oh ini mungkin penafsirannya yang keliru. Ya ayo kita sampaikan kepada publik. Kalau memang tidak ingin terjadi kegaduhan bahwa ini sebenarnya ini loh yang terjadi. Jangan justru malah dipertentangkan dan diperlebar. Tadi profesor yang saya nggak tahu ya dari universitas mana ada profesor ahli Pancasila, saya juga belum tahu nih Bang Karni, mohon maaf. Mau nanya Prof dari universitas mana Prof yang namanya profesor ahli Pancasila? Oh berarti hukum ya, bukan profesor Pancasila kan? Dosen Pancasila bukan profesor Pancasila toh? Ya berarti bukan profesor Pancasila, itu perlu saya garis bawahi dulu. Saya dosen Pancasila dan filsafat Pancasila 24 tahun, mau disebut pakar monggo, mau tidak ya silahkan saja. Ya artinya kalau profesor mengatakan bahwa profesor paham betul dengan Pancasila, saya sih berharap profesor tidak mengatakan bahwa Pancasila hari ini itu adalah Pancasila yang sudah berbau komunis dan lain sebagainya seperti yang disampaikan tadi. Menurut saya, apa yang profesor sampaikan itu juga sama tidak bijaknya dengan apa yang profesor tuduhkan kepada Prof. Yudian. Profesor nggak hati-hati loh bicara soal itu. Jadi, boleh saya tanggapi sedikit? Saya belum selesai kan. Tadi waktu Bapak ngomong saya juga nggak potong toh. Jadi saya ingin mengatakan begini. Apa sih yang harus kita pertentangkan lagi ketika tadi misalnya dari Ustadz yang mewakili MUI sudah menyampaikan, Prof. Magni sudah menyampaikan, kemudian tadi Bang Fajrul sudah menyampaikan, Adian pun sudah menyampaikan banyak hal, termasuk sahabat saya, abang saya, Ustadz Assegaf sudah menyampaikan juga, Al-Habsi sudah menyampaikan juga. Terus apa lagi yang mau kita ributin? Tadi sudah dijelaskan juga sama Adian, mau dilaporkan ke polisi silahkan. Kemudian minta dimundurin juga enggak apa-apa. Tapi kan semuanya keputusan ada di tangan presiden. Salah benar ada di tangan polisi, penegak hukum. Terus kita mau ngapain? Jangan juga kemudian kita malah mempertentangkan Pancasila itu sendiri dengan hal-hal yang melebar kemana-mana bahwa ini rejim yang paling bobrok lah, ini rejim yang paling tidak Pancasilais. Menurut saya justru pernyataan-pernyataan seperti ini yang sebenarnya pernyataan-pernyataan provokator yang nggak harusnya dilontarkan oleh seorang profesor ke publik yang kemudian akan menjadi kegaduhan baru lagi. Apa bedanya ketika Prof. Yudian dikatakan itu kepleset lidah? Jadi menurut saya ayolah kita sama-sama introspeksi lah kepada diri kita masing-masing. Kalau memang kita sayang dengan negara ini, bangsa dan negara ini, nggak usahlah hal-hal kecil itu diperbesar. Toh ada pepatah yang mengatakan masalah kecil kita habiskan, masalah besar kita kecilin.
Nah, kalau sekarang semuanya mau diaduk-aduk, mau diangkat, kemudian mau dibawa ke rejim A, rejim B, rejim C. Toh artinya apa artinya kata-kata bahwa kita menyayangi negeri ini dan kita nggak usah bikin gaduh. Kalau kita sendiri ternyata bikin gaduh. Nah, ini yang ingin saya sampaikan Bang Karni. Mohon maaf, sebaiknya polemik ini dihentikan. Tidak perlu lagi dibahas. Mari sama-sama kita jaga Pancasila kita. Tidak dengan mengatakan bahwa Pancasila ini sudah diselundupi oleh komunis lah. Ya, diselundupi oleh apalah, nggak perlulah bicara seperti itu. Mari kita bicara dengan bijak, dengan wise, dengan hati yang bersih, bahwa setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Saya sendiri juga mungkin banyak salah. Setiap kali saya hadir di LEC ini, pulang saya selalu bilang, oh kenapa tadi saya bicara begini ya, ternyata itu sebenarnya salah, nggak baik saya bicara begitu. Itu menjadi koreksi kok untuk saya. Anak saya selalu bilang, ibu tadi salah. Oh iya nak ya, ibu salah ya. Saya koreksi diri saya sendiri dan saya tidak mengatakan bahwa diri saya selalu benar. Tapi saya ingin sampaikan sekali lagi, Pilpres sudah selesai. Mari kita bangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Nggak usahlah hal-hal kecil dipertentangkan. Menurut saya itu yang harus kita lakukan hari ini. Terima kasih. Mau jawab. Baik, terima kasih Bu. Untuk menanggapi itu, saya kira tadi kan saya sudah mengatakan di depan. Ketika Pancasila itu dihadapkan pada agama, kemudian agama itu dikatakan sebagai musuh terbesar Pancasila, itu pernyataan apa? Tadi saya katakan itu adalah simpulan dari kasus ke generalisasi. Ini tidak benar. Itu pertama. Kemudian saya mengatakan kenapa saya menduga di situ bahwa ketika misalnya saya akan mengatakan curigation maksud saya itu curiga. Orang boleh saja juga curiga. Ketika Pancasila itu dikatakan agama sebagai racun bagi Pancasila, siapa yang biasa mengatakan begitu? Kan komunis. Maka saya katakan itu adalah terpapar Marxisme dan Leninisme. Nah, jadi maaf Pak Fajrul, saya juga berhak untuk bicara dulu. Saya baru memberikan klarifikasi kalau lebih jauh jadi jauh. Ilmuwan, apalagi profesor itu tidak boleh hidup atas dasar curiga. Ingat itu, Anda membuat sesuatu yang kecurigaan itu boleh saja, praduga boleh kok. Iya. Jadi ada praduga. Dalam hukum ada praduga. Orang diduga bisa, Anda menduga mencurigai boleh. orang berdasarkan hal-hal yang tanpa fakta. Itu kan bahasa guyon saya. Loh, tidak, masa seserius ini Anda bilang guyon? Profesor apa Anda ini? Nah, ini Anda sudah melakukan argumentum ad hominem namanya. Iya kan begitu, nggak boleh semacam itu. Jadi saya biarkan saya memberikan klarifikasi lagi. Jadi ketika tadi dihadapkan Pancasila dengan agama dan dikatakan agama itu adalah musuh terbesar Pancasila, maka ini saya katakan Pancasila yang diusung ini berarti terpapar, kan saya begitu, terpapar oleh paham Marxisme dan Leninisme. Dan itu pendapat saya, jadi berdasarkan ini kan ada kata-kata kondisional ya kan di sini. Sekali-kali kan kita sudah mengatakan bahwa tidak benar setiap setiap pernyataan atau bahasa Saya kira, itu pasti memiliki saya konteks. Saya kira nggak perlu dijawab setiap kata dia. Saya ingin mendengarkan aja karena beliau mengajak kita berdiskusi yang ya, ilmiah. Boleh. Tapi jadi saya kan masih setiap bahasa itu pasti akan memiliki konteks. Nanti kita akan lihat misalnya bagaimana kita bisa melihat si pengujar, yaitu Profesor Yulian. Beliau seorang akademisi, rektor IAIN Sunan Kalijaga. Artinya secara keilmuan beliau bisa kita katakan sudah hatam juga. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang ulama muntasar dari PWNU Yogyakarta. Itu kita bisa melihat siapa yang melakukan ujaran. Justru ketika tidak akan lebih mudah buat orang dengan keilmuan dan keulamaan seperti itu untuk membuat sesuatu yang sembarangan. Pasti tidak, Bapak. Baik. Lalu kemudian kita lihat pada konteksnya. Ya itu silakan persepsi Anda. Saya kan masih memberikan penjelasan. Itu hak Jadi Anda. hilangkan kecurigaan. Kita lihat aja sesuatu ada konteksnya, ada pengujar, ada
ujarannya. Karena kan kita ingin menjelaskan Kemudian, kepada bolehlah, publik kalau bisa begitu ya, saya kebenarannya. tanyakan, Kan kira-kira secara statement. ilmiah kan ya. Oke, saya senang banget kita berdiskusi secara Ini ilmiah. nggak ilmiah lagi, udah berdebat, Ya. bertengkar. Jadi kemudian berikutnya mengenai klarifikasi. Tadi kan semuanya mengandalkan klarifikasi. Saya punya pengalaman sendiri. Ada pernyataan saya bahwa saya mengatakan itu menolak Perpu Ormas waktu itu. Kemudian ada beberapa statement dan saya dimintai klarifikasi di Dewan Kehormatan Kode Etik di Undip. Ada klarifikasi, tapi apakah klarifikasi saya sudah mengatakan ini maksud saya begitu, saya minta maaf, selesai enggak? Tidak selesai. Saya dicopot 3 jabatan, yang sekarang tetap 2 jabatan, untuk waktu 5 tahun saya tidak bisa menjabat apapun. Nah, sudah saya tuntut. Sebentar, saya mau memberikan penjelasan dulu. Ini saya akan memberikan contoh bahwa sebenarnya sebenarnya ngomong, ya. Nanti ada ngomong. Bukan, maksudnya saya minta penjelasan yang mencopot itu siapa negara? Enggak usah, ya simbol namanya. Negara lah kan, rektor itu siapa? Perguruan tingginya. Jadi begini, jadi kadang-kadang kita maunya begitu. Saya itu mengajar hukum progresif. Pak, lihat ke depan, Pak. Betul, saya hukum progresif. Jadi ketika saya ngomong tentang hukum progresif, mestinya apa? Ada yang disebut dengan restoratif justice, dirembuk, klarifikasi. Kalau sudah diklarifikasi, dimaafkan, ya mestinya selesai. Tapi nyatanya tidak. Makanya saya katakan equality before the law. Di mana equality before the law? Itu pertanyaan. Ini adalah Indonesian Lawyers Club. Jadi persoalan hukum ini juga harus kita selesaikan, kita pikirkan. Ya, biar dia selesai dulu. Nggak selesai-selesai. Jadi kembali ke persoalan klarifikasi. Saya senang klarifikasi, tapi minta maaf. Tapi permintaan maaf ternyata tidak menghentikan proses hukum. Baik, terima kasih. Cukup. Ada. Gini maksudnya, tadi kan dikatakan jangan dari sesuatu yang bersifat khusus kita generalisasikan, kan seperti itu. Nah kasus Abang ini juga kan di internal perguruan tingginya. Dan dalam konteks hukum kita ada mekanismenya untuk menguji keputusan itu dengan petun. Bahkan keputusan rektor pun bisa ditun. Nah apa kata pengadilan? Bukan apa kata pengadilan itu dan dihormati, kan seperti itu. Artinya begini, mekanisme hukum kita membuka peluang bahkan keputusan rektor untuk kita gugat. Bisa kita gugat? Bisa. Itu loh, saya hormati apa yang disampaikan oleh Bang Al-Habsyi tadi, bahwa nanti akan dipanggil oleh DPR, dimintai penjelasannya, dimintai keterangan segala macam. Artinya bahwa DPR sedang menjalankan fungsi pengawasannya. Nah itu bagian dari menjalankan mekanisme ketatanegaraan kita, ya kita hormati. Apakah itu cukup atau tidak, ya persoalan nanti. Itu loh, tapi paling tidak ada, aku tadi dibolehin panjang Bang Karni. Loh itu giliran dia, sekarang Anda kan menginterupsi dia aja. Dia menginstruksi dia tadinya. Loh, ini udah selesai. Bang Karni, saya juga bicara dikit. Ya. Iya. Saya nih respect sekali dengan cara dari pihak pemerintah yang buat pertahanan yang cukup bagus. Dan enak didengarnya. Saya kebetulan di oposisi, tapi oposisi saya lembut kok, merangkul juga, tenang aja. Ya, apa yang dikatakan Adian juga tadi enak. Udah minta maaf aja. Itu juga salah, bikin salah kata atau apa, ya kan. Itu kalau pejabat seperti itu, saya rasa Pak Jokowi nanti sangat memahami. Kalau saja NU, Muhammadiyah, atau siapapun tokoh-tokoh yang atau besok di DPR ada berapa partai yang menginginkan dia diganti, saya kembali kepada presiden pastinya. Kita berharap presiden lebih bijak, lebih wise. Kalau ternyata pasukannya atau jajarannya di bawah menyalahi yang membuat Jokowi juga akhirnya tidak nyaman, ambillah sikap yang baik. Karena ini kan untuk kepentingan rakyat. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi ingin pemimpin itu yang bisa merangkul rakyat yang tidak bikin gaduh. Itu yang dia inginkan. Dan PKS dukung itu, jangan salah. Ya. Yang kayak gitu. Iya Bang. Ya. Iya Bang, Oke, artinya gini Bang, kita bicara dalam konteks bernegara. Tunggu dulu, Anda mau jawab dia? Bukan, aku belum selesai dipotong dia. Aku nggak bisa dipotong kalau diizinkan dia. Belum kelar aja tadi Bang Karni. Bang Karni kayaknya agak sentimen sama aku, kenapa sih Bang?
Enggak, aku mau menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Abang tadi itu betul. Dia sedang menjalankan fungsi pengawasannya sebagai DPR. Termasuk mengawasi tindak tanduk, ucapan dan bla bla bla. Kira-kira seperti itulah. Nah sekarang kita tinggal tunggu saja. Apakah dalam forum itu nanti sudah terjelaskan atau tidak. Bagaimana sikap DPR, ya kita tunggu saja. Kalau kita tidak menghormati DPR, kita tidak menghormati juga mekanisme konstitusi kita. Kan gampang saja Bang Karni. Itu. Baik. Dan sebentar, Loh saya bilang baik Oh aja iya, kok. iya. Siapa? Nah dan itu kita tinggal tunggu gitu loh. Bahwa kemudian ada yang menduga-duga ini segala macam. Ya sudahlah. Siapapun boleh menduga apapun. Banyak orang menduga Adian begini segala macam juga biarin saja segala macam. Adian tidak menjadi lebih baik karena pujian dan tidak menjadi lebih buruk karena hinaan. Harus. Keren gak? Keren. Nah kira-kira seperti itu. Nah maksud saya gini. Belum selesai Bang Karni. Jangan-jangan sebagai bangsa adalah kita bukan saja belajar tentang ketatanegaraan, bukan saja belajar tentang banyak hal yang lain. Jangan-jangan kita juga harus belajar bagaimana caranya untuk saling memaafkan. Saya misalnya tidak begitu menyukai Orde Baru. Yang saya minta apa? Diakui saja kesalahannya. Kalau dia ambil tanah rakyat, ya kembalikan. Segala macam, ya seperti sebatas itu. Nah kalau kemudian sudah ada penjelasan. Dan penjelasan itu sudah sedemikian rupa. Nanti sudah dijelaskan dipanggil DPR. Lalu diminta penjelasan oleh DPR sesuai mekanisme konstitusional. Dan itu masih dianggap tidak cukup. Ya silakan saja. Tapi menurut saya kalau DPR sudah memanggil sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Ya sudah. Tapi kalau ada yang bilang belum. Saya mau adukan ke hukum. Ya silakan saja. Itu loh. Tapi kalau saya berpikir saya ikut memilih DPR. Saya melimpahkan suara pada parlemen. Saya memilih parlemen, saya mandatkan kewenangan saya melalui parlemen. Kalau parlemen sudah bersikap, ya sudah. Kira-kira seperti itu gitu. Ya, saya kira sudah jelas kok apa yang Anda maksud. Ya. Bahkan sudah diulang. Baik, pemirsa kita rehat.